Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dengan semangat dan dengan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yuk semuanya adik-adikku dijawab dengan salam pramuka, oke ya. Salam. Yang lebih semangat lagi. Salam pramuka. Salam. Salam. Kurang keras suaranya ya. Salam pramuka. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Mari kita aturkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat taufik hidayahnya pada kesempatan hari ini yang luar biasa kita dipertemukan kembali dalam suasana online dari melalui via Zoom pada kesempatan hari ini untuk merayakan hari ulang tahun Pramuka yang ke-60 yang lahir pada tahun 1961 dan hari ini tahun 2021, berarti sudah 60 tahun kita memiliki Pramuka, sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Dan hari ini dengan keadaan sehat walafiat kita semuanya dapat bergabung dalam acara yang luar biasa. Dan tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW yang insya Allah kita nantinya akan diaku sebagai umatnya mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Izinkanlah di sini saya Kak Yuda akan membawakan acara dari awal webinar hingga pertama saya akan sampaikan dulu pembukaan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang dilanjutkan dengan tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda atau adik Aida Putri Nur Fadilah kelas 5 Khalid. Dilanjutkan dengan materi yang pertama tentunya dari Kak Dwi dari Basan, kemudian yang mungkin sudah on hari ini sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Kak Dwi. Dilanjutkan dengan materi kedua nanti dari Kak Manar. Saya sampaikan bahwasanya Kak Ardi yang semula akan mengisi untuk pemateri yang kedua berhalangan untuk hadir dikarenakan jadwal yang begitu padat di WhatsApp ataupun Wardah yang begitu agendanya luar biasa padat, terutama di hari ulang tahun Pramuka hari ini 14 Agustus, sehingga mewakilkan partnernya yaitu Kak Manar yang luar biasa juga untuk bisa mendampingi kita dalam acara webinar pada hari ini. Dilanjutkan dengan doa nanti akan dipimpin oleh Kak Ali Nafan yang akan dilanjutkan dengan penutup. Baik, akan kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Semoga acara dari awal webinar hingga akhir diberikan ridha Allah dan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya tidak usah lama-lama, sudah berada di samping saya ada adik Aida Putri Nur Fadilah dari kelas 5 Khalid. Baik, sudah siap untuk tilawahnya? Sudah ya? Baik, waktu saya serahkan kepada Aida Putri Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil
dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalam ba'ida. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bacaan tilawah yang disampaikan adik Aida Putri Nur Fadilah memberikan keberkahan acara pada hari ini, insya Allah. Dan di Aida Putri Nur Fadilah adalah siswi dari kelas 5 Khalid ya, dengan wali kelasnya kalau tidak salah Bu Ustazah Al Munawwarah, betul ya? Baik, semoga Mbak Aida atau Adik Aida semakin soleh setiap harinya, itu menjadi teladan untuk yang lain ya. Baik, adik-adik semuanya yang dirahmati Allah SWT, sebelum saya lanjut ke acara berikutnya, saya ingin peryakan kalian dari tempat kalian. Saya akan mengucapkan salam pramuka, tapi mohon dijalankan salam tapi dengan semangat, oke? Karena hari ini bukan acara untuk santai, tapi untuk bersemangat membakar di dalam diri kalian, jiwa kalian. Disemangati hari ini, ya. Sekali lagi, salam pramuka. Salam. Luar biasa. Salam pramuka. Suara sangat besar sama tadi ya. Mungkin saya kangen ini dengan suara yang baik. Kak Dwi sudah on. Islam. Ya, sudah on ya. Untuk acara webinar pada kesempatan hari ini kita mengangkat tema yaitu menjadi yang berjiwa mandiri dan peduli di tengah pandemi. Gambaran kita sudah jelas, itu yang kita sampaikan dan akan kita bahas di acara webinar ini. Dan untuk materi yang pertama dari JST kepada Kak Dwi Pamujianto atau siapa tadi ya, betul ya? Sudah bergabung di tengah kita. Allah, Mana Kak Dwi? apakah suara saya terdengar ya? Sudah bisa didengar ya? Sudah terdengar ya? Alhamdulillah bisa terdengar. Halo adik-adik semuanya. Halo. Suara burung dia. Siapa tuh yang ada burung berisik banget? Ya, alhamdulillah. Kak Dwi silakan Kak Dwi. Izin saya share screen ya. Suara burung dia. Bisik boy. Nanti bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Wah, ada coret.
Jangan Jangan dicoret-coret dicoret, tuh. jangan dicoret-coret. Aku udah Jangan screenshot, aku udah. dicoret-coret. Oh, jangan dicoret-coret. Aduh. Adik kelas kah ini nyoret? Jangan dicoret-coret. Jangan dicoret-coret. Jangan dicoret-coret deh. Langet. Siapa nih yang nyoret-nyoret? Jangan dicoret-coret. Udah diam. Ikuti instruksi dari Ustadz dan Ustazah, udah diam. Nggak ada yang ribut. Ojo dicoret-coret. Anak-anak mohon untuk Kita ya semuanya pramuka siaga dan pramuka penggalang SDIT Cahaya Umat. Yang pertama dan paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia, yang istimewa ini. Kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara virtual melalui Zoom meeting dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pramuka Indonesia yang ke-60 ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga terus bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita sebagaimana tema Pramuka atau Hari Pramuka tahun ini, berbakti tanpa henti. Ya, kita semuanya sebagai warga negara Indonesia yang baik harus membaktikan diri kita kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anggota masyarakat kita, dan kepada yang lainnya. Belum diupdate. Nah, kalau belum diupdate, saya jelaskan dulu di sana. Beri dia dulu. Ya. Adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur pada kesempatan kali ini izinkan saya Kak Dwi Pujianto dari Pramuka Sekolah Islam Terpadu Kabupaten Semarang ya, mewakili dari Pinsang Kocap kita yakni Kak berhadir pada kesempatan kali ini sehingga mewakilkan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal Pramuka SIT ya, Pramuka Sekolah Islam Terpadu. Jangan dicoret-coret, itu ada Arabnya. Kak Dwi. Kak Dwi. Itu ada Arabnya ya. Ada di semuanya. Coret-coret. Ikut dan bergabung dalam acara ini. Diam. Saya minta tolong dengan sangat diperhatikan dari Kak Dwi yang sedang menyampaikan materi hari ini. Sehingga saya minta tolong dengan sangat sekali lagi. Mic-nya dimatikan, tidak berbicara dan menyimak dengan baik. Dari awal hingga akhir. Soleh-solehah semuanya. Tadi masih ada satu lagi, fiksur, salib alat, dan slide show. Terus. Terus, mamamu pasti bangga. Maka otomatis nanti videonya akan berganti-ganti terus. Let's go. Ya ini adik-adik sebenarnya cukup menyimak, tidak usah menyentuh layar HP-nya masing-masing, cukup menyimak saja. Yang penting suaranya terdengar, ya. Jadi tangannya kalau bisa tidak menyentuh layar HP. Sohifah ini mungkin HP-nya dipegang orang lain atau gimana? Baik, kita nyanyi dulu ya adik-adik ya. Bisa? Selamat datang kakak. Ya. Bisa?
Iya, Us. Insya Allah, insya Allah. Ya, selamat Allah. selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Ya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Dua kali tepuk pramuka. Oke, nampaknya saya tidak share screen aja biar tidak diorang ya. Oke. Susah banget. Baik adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita bersama-sama akan mengenal Pramuka Sekolah Islam Terpadu ya. Apa itu Pramuka Sekolah Islam Terpadu? Tentu Pramuka Sekolah Islam Terpadu ini juga adalah bagian dari pramuka di situ sendiri ya. Adik-adik semuanya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pramuka itu ada di semua jenjang ya, ada di semua jenjang. Jadi pramuka itu ada di SD ya, kemudian pramuka ini juga ada di SMP, pramuka ini juga ada di SMA, pramuka ini juga ada di kuliah ya, bahkan setelah kuliah adik-adik nantinya juga tetap bisa mengikuti gerakan pramuka ini. Maka sudah sepantasnya bagi kita semuanya untuk bisa menjadi bagian dari pramuka. Karena pramuka ini digadang-gadang sebagai wadah bagi kita semuanya untuk menempa diri kita menjadi pribadi yang terbaik, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat, berjasa, berguna bagi nusa dan bangsa. Adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya kita ada pramuka SIT, ini adalah pramuka yang mewadahi dari anggota pramuka Sekolah Islam Terpadu yang tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu atau JSIT Indonesia. Ya, jadi sekolah-sekolah Islam Terpadu yang dia tergabung dalam JSIT Indonesia, maka mereka bergabung dalam satuan komunitas ya yang disingkat dengan SAKO ya, Pramuka SIT ya. Untuk di wilayah Kabupaten Semarang ya, maka kita tergabung dalam SAKOCAP ya, Satuan Komunitas Cabang Pramuka SIT Kabupaten Semarang ya, bersama sekolah-sekolah Islam Terpadu yang lain yang tersebar di seluruh Kabupaten Semarang ya, ada di Bergas, ada di Bawen ya, ada di Ambarawa, ada di Getasan, ada di Tengaran, ada di Suruh, dan ada di Kalimantan. Kapan selesai? Sunyi. Ngene. Pak, kok mute, Pak? Baik. Ada perbaikan dari operator dulu sejenak karena ada harus menyambungkan lagi koneksi antara operator dengan Kak Dwi yang sedang berlangsung. Silakan Kak Dwi. Boleh dimatikan. Bagaimana mematikannya?
Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka pasal 32, yakni tentang organisasi pendukung Gerakan Pramuka. Ya, jadi setiap komunitas-komunitas memang diatur oleh undang-undang bisa membuat wadah, yaitu SAKO, Satuan Komunitas. Ya. Misalnya ada SAKO komunitas Ma'arif, ya, bagi lembaga pendidikan Ma'arif untuk ulama. Kemudian ada SAKO yang Muhammadiyah, yang mereka sekolah-sekolah Muhammadiyah. Bahkan ada SAKO LDII, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Satuan Komunitas Pramuka ini telah disahkan, telah mendapatkan SK sejak tahun 2012. Ya, tahun 2012, yakni Surat Keputusan Keluarga Nasional Gerakan Pramuka Nomor 177 Tahun 2012 tentang petunjuk penyelenggaraan Satuan Komunitas Pramuka. Nah, makanya di situ ada perbedaannya dengan laptop. Kalau laptop bisa nah, terus kalau ganti kita pakai menu. Nah, di sini satuan komunitas adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Ya. Organisasi pendukung gerakan pramuka. Ya. Dan satuan komunitas ini harus terhimpun dari gugus depan berbasis komunitas dan berbasis satuan pendidikan yang mempunyai kesamaan profesi, aspirasi, dan agama. Ya, oleh karenanya muncullah satuan komunitas pramuka sekolah Islam terpadu, karena sudah banyak sekolah Islam di seluruh Indonesia. Ya. Punya komputer atau bisa digunakan untuk bermain. Bermain apa ya? Bermain latihan bagaimana kita bisa menggunakan program yang bukan buat nonton drakor ya. Iya Mbak. Dapat apa biasanya? Dapat belajar. Jadi banyak program atau shift yang bisa digunakan dalam komputer. Nah, ini fotonya siapa, Dek? Hari ini cukup sekian dulu. Ini adalah fotonya Bapak Pandu Dunia, ya, Lord Baden Powell, ya, pendiri pramuka di dunia ini. Kemudian juga yang sebelahnya adalah Bapak Pramuka Indonesia, yakni Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya, makanya harus kita ketahui bersama. Nah, dari kegiatan pramuka ini harapannya kita semuanya senantiasa bisa memahami bahwa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah pemersatu umat. Ya, kita semuanya harus memiliki rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara. Menjadi warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi, selalu tertib dalam kehidupan sehari-hari, selalu memiliki jiwa gotong royong dan percaya diri dan percaya kepada orang lain. Ya, maka pramuka diajarkan tentang nasionalisme, betul nasionalisme terbaik. Ya, kita harus kenal yang PBNU, ya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, ya, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi 4 pilar kebangsaan kita, ya, yang biasa kita singkat dengan PBNU, ya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, ya, dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian aktivitas kegiatan pramuka ini adalah bukan menjadi tujuan, melainkan sarana. Jadi kegiatan kita ini bukan tujuan, tetapi sarana bagi kita semuanya untuk memupuk nasionalisme di antara kita, ya, untuk memupuk nasionalisme di antara kita.
Ya, memupuk nasionalisme, mencintai bangsa dan negara kita, yakni dengan cara kita sebagai belajar, ya belajar dengan sebaik-baiknya, menempa diri kita agar kelak kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Bapak Pandu Dunia mengatakan, pramuka adalah sebuah permainan. Mereka memainkannya untuk membangun ya diri menjadi warga negara yang baik. Ya. Jadi dengan permainan yang ada, dengan kepramukaan yang ada, dengan strategi yang ada, dengan metode yang ada, ini adalah menjadikan diri kita agar menjadi warga negara yang baik. Ini bukan permainan yang harus dimenangkan dan kalah kemudian terlupakan, tetapi permainan untuk dipelajari dan dimainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ya. Visi dari Pramuka SIT adalah menjadikan takwa, tangguh, tangkas, dan teguh dalam pribadi yang soleh. Ya. Jadi Pramuka SIT harus memiliki karakter takwa, ya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pramuka SIT juga harus memiliki karakter tangguh, tidak mudah menyerah, memiliki kekuatan, karena Muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada Muslim yang lemah. Ya. Kemudian takas. Ya, kita harus takas. Ya, sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Ya. Kemudian kita harus mempunyai pribadi yang teguh. Ya. Kita harus mempunyai pribadi yang teguh dalam pribadi yang soleh. Ya, kita harus teguh pendirian, jangan terombang-ambing, ya. Ikuti hal-hal yang baik dan tinggalkan hal-hal yang buruk. Ya. Kemudian takwa yang dimaksud di sini adalah memiliki keimanan yang kokoh. Ya, memiliki keimanan yang kokoh, ibadah yang benar, dan amal yang baik. Ya, ya, kita harus cinta Islam. Ya, kita harus belajar bagaimana beribadah dengan baik. Ya, ya, tentu kita akan dididik oleh kakak-kakak pembina kita. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara berdoa yang baik, ya, bagaimana cara beribadah yang benar, ya, akan diajarkan oleh kakak-kakak. Ya, kemudian kita juga ya harus beramal yang baik. Ya. Kemudian tangguh. Ya, tangguh ini adalah memiliki kekuatan, kesabaran, dan kesetiaan tak mengenal lelah. Ya, kita harus kuat ya, Pramuka SIT. Kemudian tangkas, memiliki keterampilan yang berlandaskan kecerdasan dan kecepatan serta selalu siap sedia. Ya. Kemudian, nah, ya, ini ya rangkumannya, visi Pramuka SIT menjadi takwa, tangguh, tangkas, dan teguh dalam pribadi yang solid. Ya, pastikan karakter-karakter itu ada dalam diri kita. Kemudian Mas Pramuka SIT. Ya, ini ada Mas Pramuka SIT, bisa kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya, coba. Kami generasi muda yang ingin terdekat
Mars Pramuka SIT Indonesia ya. Kami generasi muda yang gigih bertekad kuat membangun negeri agar Indonesia membumbung tinggi harum semerbak seantero bumi. Pramuka SIT Indonesia dengan Islam kami terus melangkah. Pramuka SIT Indonesia dengan takwa kami meraih cita, tangguh tanggas teguh di dalam jiwa. Pramuka SIT Indonesia. Ya, itu tadi tentang Mars kita yang menjadi motivasi bagi kita semuanya. Ya, itu adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian sebagai perkenalan tentang Pramuka Sekolah Islam Terpadu. Selamat hari ulang tahun Pramuka yang ke-60 ya. Semoga selalu bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Semoga jiwa-jiwa Pramuka yang terbaik, takwa, tangguh, tangkas ya, teguh senantiasa ada dalam diri kita, sehingga kita semuanya mampu menjadi pribadi yang terbaik ya, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Sebagai penutup ya, mari kita nyanyikan bersama terima kasih kakak ya. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Ya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Dua kali tepuk Pramuka. Allahu Akbar. Ya. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sehat-sehat selalu untuk adik-adik dan untuk kakak-kakak semuanya. Semoga kita terbebas dari COVID-19 dan juga penyakit-penyakit yang lainnya, sehingga kita bisa membaktikan diri kita untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara dengan peran kita masing-masing. Sebagai pelajar, adik-adik semangat untuk belajar. Sebagai kami, sebagai kakak-kakak, insya Allah terus belajar dan mendampingi adik-adik semuanya menjadi pribadi yang terbaik. Walafu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Dwi yang telah memberikan materi yang luar biasa. Yang tadi on dari Getasan, luar biasa dari Izis, sahabat kami. Semoga senantiasa sehat selalu Kak Dwi. Terima kasih Kak atas doanya, doa yang sama untuk panjenengan dan seluruh keluarga besar Cahaya Umat. Amin amin, sukses juga untuk Izis, selalu maju dan kedepannya berkah. Amin amin. Acara yang berikutnya yang juga tidak kalah serunya sudah kita siapkan untuk anak-anakku semuanya. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, saya minta tolong bagi yang masih menyalakan mic-nya, mohon untuk tidak dinyalakan dahulu. Kemudian berhenti untuk tidak memberikan coret-coretan pada screen atau layar, sehingga memberikan kesan bahwasanya, maaf ya, kurang ada adabnya untuk menyimak dan memperhatikan. Sampai saya sampaikan kurang beradab untuk menyimak dalam hal menuntut ilmu gitu ya. Adabnya dipakai, mohon diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk menyimak pembicaraan orang tua yang sedang melaksanakan atau menyampaikan informasi atau materi kepada kalian. Simaklah baik-baik, dengarkan baik-baik. Barangkali informasi ini dan ada manfaatnya yang akan luar biasa memberikan perubahan buat kalian. Apalagi kalian adalah anak-anak yang sudah kenal Islam dengan sangat lama, sudah paham bagaimana bersikap untuk menghormati orang lain.
Screen-nya mohon sekali lagi jangan dicoret-coret kembali. Bisa dipahami ya adik-adikku semuanya? Bisa ya? Agar acara dari awal hingga akhir akan berjalan dengan baik dan lancar. Kami mohon sekali lagi khusyuk dan mengikuti acara dengan baik. Baik, acara yang berikutnya adalah pemateri yang berikutnya kami hadirkan. Kalau dari tulis sebelumnya dengan Kak Ardi, karena memang sudah saya jelaskan tadi di depan bahwasanya Kak Ardi sedang berhalangan hadir, maka sebagai penggantinya ini sudah berada di tengah kita semuanya, yakni Kak Manar. Beliau tinggalnya aslinya mungkin dari Ambarawa, mungkin dari anak-anakku atau adik-adikku semuanya memang ada yang dari Ambarawa, mungkin tetanggaan dengan beliau, Kak Manar ya, dari Ambarawa dan sekarang tinggalnya di Semarang, tepatnya di daerah Ngalian gitu ya. Baik, Kak Manar dan adik-adikku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membicarakan dengan tema yang luar biasa, yaitu menjadi pramuka yang berjiwa mandiri dan peduli di tengah pandemi. Tentunya Kak Manar, sebelumnya kita perkenalan dulu ya, supaya adik-adik kita tahu siapa Kak Manar ini, kemudian bertugas di mana, mungkin bisa perkenalan sedikit. Baiklah. Salam pramuka. Salam. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Manar Abdul Fatin dan saya berasal dari teritorial Ungaran. Saya aslinya dari Ambarawa, dari Jambu. Buat teman-teman yang dekat dengan Jambu bisa ke rumahnya Kak Manar untuk bersilaturahim atau bertanya-tanya tentang pramuka juga boleh. Tapi sekarang domisili saya ada di Ngalian, Semarang. Gitu. Dulu saya juga pernah menjadi aktif Dewan Kerja Cabang Kabupaten Semarang selama kurang lebih 2 periode antar waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau datang terus mau belajar, boleh, sangat boleh sekali. Berarti Kak Manar ini adalah dari teritorial Ungaran gitu ya? Iya. Kalau boleh disampaikan kepada adik kita, apa itu teritorial Kak? Mungkin barangkali ada yang mungkin bertanya, kok namanya kok teritorial? Apa itu teritorial? Iya. Kok namanya teritorial ya? Kenapa kalau namanya teritorial? Ya, teritorial itu adalah salah satu gugus depan yang berada di luar sekolah. Jadi buat teman-teman yang misalnya suatu saat sudah lulus dan tidak mendapatkan tempat untuk bernaung di pramuka, ya tempatnya adalah di teritorial. Teritorial sendiri juga ada beberapa tingkat, ada siaga, penggalang, sama seperti gugus depan, tapi semuanya menyatu jadi satu, seperti itu. Jadi lebih lengkap ya? Ya, bukan lebih lengkap, sama saja, tapi lebih banyak saja golongannya. Iya, golongannya lebih banyak, materinya pun sama. Cuman ya itu, jadi ada satu gugus depan yang memberikan banyak sekali golongan di situ buat memfasilitasi teman-teman yang misalnya sudah bekerja ataupun sudah kuliah tapi tidak berada di kepramukaan, ya tempatnya ada di teritorial. Baik. Oh berarti kalau misalkan adik-adik nanti sudah kuliah, sudah kerja dan ternyata bingung mau mencari karena jiwa pramukanya masih sangat luar biasa ya, membara gitu. Masih menggebu-gebu. Betul. Wah, saya ingin pramuka nih, tapi kok saya nggak ada tempat untuk pramuka, tempatnya ada di teritorial. Ataupun misalnya adik-adik siaga, penggalang ingin belajar di teritorial juga boleh untuk mengembangkan ilmunya, karena di teritorial sendiri, terutama di teritorial Ungaran, enggak hanya ilmu pramuka. Kadang-kadang kita diberikan ilmu tentang gimana sih caranya memadamkan api bareng damkar, atau gimana sih caranya kalau misalnya ada ular, gimana cara menanganinya. Ya, di situ kadang-kadang juga diberikan ilmunya seperti itu. Berarti lebih ilmunya bisa lebih luas lagi ya? Lebih luas lagi. Dan aplikatif ke kehidupan sehari-hari juga ya? Lebih aplikatif juga. Oh baik ini. Kak Manar, selamat datang dan kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan ya dari Ngalian ke sini. Ini sudah merupakan yang luar biasa dan cukup jauh bagi kami gitu ya. Sampai muter-muter nyarinya teman. Baik,
tentunya Kak Manar, tema yang kita angkat hari ini adalah menjadi pramuka yang berjiwa mandiri dan peduli di tengah pandemi. Dan kondisinya anak-anak ketika sekarang ini sudah vakum ya, bisa dikatakan lama tidak beraktivitas dengan kepramukaan. Kalau di Cahaya Umat mengadakan pramuka di setiap hari Jumat biasanya, tapi dengan adanya daring COVID-19, kemudian memaksa kita harus semuanya off. Tidak bisa terlibat langsung dengan kepramukaan yang setiap harinya kita ceria, tepuk-tepuk, yel-yel, bisa bermain bareng, PBB, ketawa bersama, dan bernyanyi yang gembira di situ, melatih ketangkasan, semuanya hilang. Tidak ada yang hanya memori sesaat yang kadang kita kangen pengen kembali seperti itu. Gitu. Bagaimana kita itu pengen menghibur diri supaya kita bisa merasakan nuansa-nuansa yang kemarin luar biasa di pramuka, tapi sekarang nggak bisa lagi gitu. Jadi ini sebelumnya saya ingin ngucapin selamat dari pramuka buat teman-teman semuanya. 14 Agustus adalah hari di mana kita merayakan kepramukaan kita, di mana kita sebentar lagi juga merayakan 17 Agustus dan kita harus meningkatkan kemampuan kita setiap hari untuk meningkatkan kapabilitas kita. Nah, langsung boleh ditampilkan slide-nya. Jadi menjadi pramuka mandiri dan peduli di tengah pandemi ini merupakan sebuah tema yang sangat relevan sekali ya Kak ya, karena di tengah pandemi yang udah beberapa tahun ini kita pramuka off, kemudian kegiatan off, dan beberapa kegiatan lainnya yang dulu-dulunya adalah kegiatan yang sangat menyenangkan, sekarang berubah menjadi kegiatan yang kosong karena pandemi ini. Lalu bagaimana caranya kita bisa untuk mengatasinya? Nah, di sini dulu pramuka itu adalah pramuka kegiatan yang outdoor. Kita selalu berpikiran bahwa pramuka itu adalah kegiatan luar ruangan. Dan ketika pandemi tiba-tiba kita selalu berada di luar ruangan, di rumah saja dan lain-lain. Tapi kita bisa mengakalinya Kak, karena ada banyak hal di dalam pramuka itu sendiri yang memang kita harusnya diajarkan banyak hal, baik di rumah atau di pramuka. Ya, contohnya banyak hal, contohnya kita bisa membantu orang tua, kemudian kita bisa memperbaiki skill kita dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya kalau udah ditampilkan. Nah, kita sendiri sebenarnya kenapa sih butuh pramuka? Kenapa? Karena pramuka itu adalah salah satu kegiatan yang membuat otak kanan kita itu berjalan. Sudah bisa ditampilkan Kak? Belum bisa. Oke. Jadi kita itu mempunyai dua bagian otak. Otak yang pertama adalah otak kiri dan otak yang kedua adalah otak kanan. Otak kiri kita itu adalah berkaitan dengan analisis, dengan logika, dengan ide-ide yang keluar dari kepala kita, dengan matematika. Semuanya itu berasal dari otak kiri. Nah, kalau misalnya kita di rumah setiap hari berpikir tentang menggunakan otak kiri, maka otak kiri kita akan cepat panas dan cepat merasa bosan, Kak. Makanya kegiatan di luar ruangan penting dan perlu. Nah, untuk otak kanan sendiri itu bisa melatih kreativitas, intuisi, seni, kemudian menerapkan ilmu yang kita dapat dari otak kiri. Itu pakainya otak kanan, Kak. Nah, misalnya nih, teman-teman di sini dapat materi mengira-ngira, terus nanti bisa diterapkan dengan otak kanan lewat pramuka. Tapi karena kegiatan outdoor kita off, kita bisa merubah kegiatan outdoor tadi menjadi indoor, tentu saja di sekitar rumah kita sendiri. Misalnya kita dapat materi mengira dari janda bunda kita, terus diterapkan nih, misalnya aku di rumah di depan gerbang rumah, terus di depan sana kok ada pas kampling, terus di depan sana ada tiang, kira-kira nih
dengan ilmu yang yang kita dapat dari ayanda bunda, berapa sih jarak antara saya dan pos kampling itu bisa dikira-kira, tentu saja dengan bimbingan dari Yanda Bunda yang dulu pernah didapatkan oleh Ananda Suleto. Nah, pentingnya keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan juga harus didapatkan, karena dengan menggunakan otak kanan terus kita itu akan cepat bosan, cepat merasa pikiran saya kok cuma ini tugas melulu. Jadi untuk menyeimbangkannya kita perlu menggunakan kegiatan-kegiatan yang berupa kreativitas, kan. Nah, pramuka sendiri kan sebelum ini kita ada bereksplorasi ya Kak. Kalau di outdoor itu ada yang namanya eksplorasi, mengeksplor daerah sekitar kita. Ada juga kita berkelompok. Berkelompok itu bisa memberikan kita sense of belonging, kebersamaan antara saya dan Kak Yuda misalnya, dan antara saya dan teman-teman. Bisa juga belajar tentang leadership di perkelompokan ini. Di pramuka pun ada yang namanya learning by doing. Learning by doing itu adalah kegiatan yang di mana kita belajar sambil mengerjakan sesuatu. Di pramuka itu banyak, tapi karena kita bisa pindahkan hal itu di rumah. Nanti dijelaskan oleh Kak Manar setelah ini. Ada juga di pramuka sendiri untuk penggalang itu ada namanya support and guidance. Jadi dukungan dan juga dukungan, ya. Kita memberi contoh, kemudian disusun, ini yang salah, ini yang benar, ini yang menurut saya bagus, tapi kok menurut ibu enggak. Nanti bisa dibicarakan masing-masing, itu sesuai dengan tata cara komunikasi masing-masing. Terus ada juga di pramuka itu namanya mandiri, tapi mandiri kan nggak cuma di pramuka Kak, mandiri juga bisa di rumah. Ya, kemudian kita bisa juga belajar tentang leadership. Leadership itu sendiri nggak harus dengan kelompok, nggak harus kita belajar di bersama teman-teman, kita bersama adik bisa, bersama orang tua bisa, bersama keluarga bisa. Jadi nggak cuma ada di pramuka aja, tapi bisa diterapkan juga di rumah. Kita ambil intisarinya dari pramuka, kita terapkan di rumah. Lalu juga ada namanya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ini bukan hanya ada di pramuka juga, tapi kita tanggung jawab kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, kepada adik, kepada kakak, kepada orang tua, dan itu yang harus kita latih setiap hari, Kak. Ya, kemudian ada fun dan komunikatif. Tentu saja di pramuka itu fun dan komunikatif. Dan bagaimana caranya kalau di rumah kita bisa fun dan komunikatif? Ya tentu saja kita berkomunikasi dengan teman, mungkin lewat Zoom atau lewat WA call, membuat sebuah challenge. Ya misalnya hari ini aku mau main ini nih, terus aku harus mempunyai target, misalnya level segini dan lain-lain. Itu salah satu yang membuat kita fun dan komunikatif sama teman-teman. Kemudian juga kita harus kreatif. Di pramuka pun harus kreatif Kak. Jadi misalnya kita di luar, seringnya kita membuat tenda. Kalau nggak ada tali gimana? Wah, kalau nggak ada tali nih gimana ya? Terus berpikir, oh iya ada gedebok pisang yang bisa kita jadikan tali. Ya kita itu adalah salah satu hal yang membuat kita kreatif. Begitupun di rumah Kak, nggak cuman di lapangan saja, di rumah kita juga harus kreatif. Misal nih di rumah kok nggak ada payung, pas hujan kok nggak ada payung, ya gimana caranya? Kita bisa cari kardus bekas atau menggunakan
plastik bekas, kardus dilapisi plastik, kita kasih tongkat di tengahnya, itu juga merupakan salah satu hal yang membuat Ananda kreatif. Nah, karena pramuka itu identik sekali dengan outdoor, tapi karena di tengah pandemi, kita harus bagaimana? Nah, ada beberapa hal, dan ini tentu perlu peranan orang tua dalam hal ini ya Kak ya. Perlu banget peranan orang tua. Jadi adik-adik Ananda di rumah, ketika ingin melakukan sesuatu, mohon bimbingan dari ayah bunda. Karena adik-adik itu masih diperlukan ayah bunda. Kalau misalnya siaga, bisa dicontohkan bahwa pembinanya itu bisa dicontohkan kita berada di tengah lautan ya kayak. Kalau siaga itu pembinanya yang mendayung. Bisa dicontohkan seperti itu. Kalau penggalang ketika kita berada di tengah lautan, pembinanya itu berada di sana, tapi anak-anaknya yang mendayung. Ananda yang mendayung, bisa dicontohkan seperti itu. Kalau penenggak itu mereka yang mendayung, tapi kita berada di pantai sambil memperhatikan. Kalau mereka ada kesulitan, kita sudah siap untuk membantu mereka. Seperti itu. Jadi ketika di penggalang, mereka masih butuh bantuan kita, masih butuh bimbingan kita untuk melakukan semua hal di mana kita bisa menjelaskan, oh ini bagus, ini baik, ini buruk, dan harus ditanamkan seperti itu. Nah, itulah pentingnya orang tua ketika sudah bisa tampilkan kan? Oh iya, tampilkan di yang ini kan? Jadi ayah bunda di rumah bisa saya mohon untuk mendampingi anak-anaknya untuk bereksplorasi di rumah. Nah, maaf ini jatuh. Jatuh lagi. Nah, ini dia. Jadi lagi pandemi itu kita ngapain ya? Jadi ada banyak hal teman-teman. Ada banyak hal adik-adik semuanya. Di mana ketika pandemi itu kita ambil intisari dari pramuka itu sendiri. Contohnya kita bisa bermain dan belajar bersama orang tua. Itu pun perlu karena ada pendampingan dari orang tua. Selain di pandemi ini, kedekatan orang tua dan anak seharusnya meningkat karena Ananda bisa berkomunikasi lebih dengan orang tua. Jadi orang tua bisa memberikan bimbingan yang lebih sesuai dengan cara membimbing di keluarga masing-masing. Karena di keluarga masing-masing kadang-kadang ada perbedaan cara membimbingnya ya Kak ya. Jadi ketika pandemi ini orang tua seharusnya bisa lebih bijak berkomunikasi dengan anak dan bisa lebih tahu apa yang bakat dan minat anaknya. Kemudian atau gimana ya, di pramuka sendiri itu banyak hal adik-adik. Gak cuman kita itu belajar tepuk-tepuk, fun, gak cuman belajar tentang PBB, tapi kita juga ada belajar memasak, belajar tentang TKU, TKK kan banyak sekali, menabung, berkebun, banyak sekali yang bisa kita ambil intisarinya. Nggak hanya kita cuman tepuk PBB terus kita jalan-jalan, enggak, tapi kita ada skill yang bisa kita dapatkan di rumah. Contohnya adalah belajar memasak. Ayo, siapa di sini yang di rumah udah pernah belajar memasak? Ada? Ini serapu foto. Oh, enggak ada yang geleng-geleng terus di rumah ngapain? Ayo. Membantu orang tua belajar memasak itu adalah salah satu skill yang bisa kita dapatkan ketika kita sedang berada di pandemi. Ketika kita kemah pun, kalau di pramuka, ketika kita kemah, kita juga memasak sendiri nantinya. Jadi
belajar memasak itu juga salah satu skill di pramuka yang bisa diterapkan di rumah. Kemudian ada upload video keterampilan di YouTube. Nah, ini nih, YouTube adalah salah satu platform yang sangat luar biasa sekali adik-adik. Saya sendiri punya channel YouTube. Jadi walaupun enggak berkaitan tentang pramuka, tapi saya sendiri punya channel YouTube dan itu bisa menjadi ladang di mana itu bisa menjadi ladang uang atau bisa menjadi salah satu hal yang akan membuat kita, oh aku waktu kecil tuh pernah kayak gini toh. Waktu kecil tuh pernah kayak gitu toh. Jadi misalnya adik punya bakat, adik-adik di sini punya bakat, direkam saja. Misalnya punya bakat menyanyi, punya bakat menari, direkam saja, terus bisa diupload ke YouTube. Itu adalah salah satu hal yang membuat kita produktif di kala pandemi ini. Jadi nggak cuma kita belajar mulu, tapi kita juga bisa menerapkan apa yang kita pelajari lewat upload video ke YouTube. Upload video ke YouTube enggak susah, cuman kita diklik aja, klik filenya, ditarik ke upload, itu video kita sudah masuk ke jejaring YouTube. Dan itu bisa menjadi salah satu portofolio kita ketika kita suatu saat bekerja. Lalu ada juga teman-teman yang namanya bermain dengan logika. Jadi bermain ala kadarnya, kan ada game buat teman-teman, ada game yang isinya cuma ala kadarnya, tapi ada game juga yang isinya harus berpikir secara logika sederhana sampai logika rumit. Itu masuknya ke high order thinking. Ya, high order thinking skill itu adalah cara kita informasi, kita menerapkan informasi itu dalam kehidupan. Itu namanya adalah high order thinking skill. Hal yang bisa membuat kita produktif di dalam teman-teman. Gak cuma kita belajar tentang game mobil-mobilan doang, mobil-mobilan terus balapan, gak cuma itu, tapi di game itu ada yang namanya game yang bisa mengembangkan logika kita. Jadi dengan cepat otak kita akan terbiasa untuk merespon hal-hal yang menurut kita, menurut orang lain itu susah banget, tapi menurut kita itu wah ini gampang, ini kecil. Nah itu karena kita selalu berlatih high order thinking skill. Dan di rumah juga bisa kita menggambar atau melukis. Nah menggambar atau melukis sendiri adalah salah satu hal yang bisa memberikan kita dopamin, efek dopamin. Efek dopamin itu adalah efek di mana otak kita mendapatkan semacam senyawa yang membuat kita senang. Itu dopamin. Terus ada juga efek adrenalin. Adrenalin itu adalah senyawa yang membuat kita itu tegang tapi kita senang. Nah itu namanya adrenalin. Nah itu sendiri nanti bisa diterapkan oleh adik semuanya, kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan kita senyawa dopamin yang menyenangkan. Karena kalau kita cuma belajar ya isinya gak dopamin tapi nanti stres. Makanya dibutuhkan skill-skill lain atau kemampuan lain yang membuat diri kita itu menghasilkan efek dopamin. Nah kemudian kita juga bisa tuh belajar bernyanyi. Nah buat teman-teman, siapa nih yang bisa nyanyi? Yang nyanyinya bagus, bisa tuh kita sambil belajar sambil bernyanyi, ataupun kita sambil bernyanyi kita upload ke YouTube. Nah ketika kita bernyanyi kita upload di YouTube, kita bisa tahu nih, oh ketika saya kekuranganku di sini toh, oh iya aduh ternyata aku gayanya kok kayak gini, oh aduh salah ini gayanya gimana ya. Nah ketika kita melihat itu, kita bisa memperbaiki. Kapan bisa susah. Kayaknya udah pada ngantuk nih ya. Coba deh dihidupin mic-nya.
Hidupin mic-nya, coba dihidupin mic-nya. Mau enggak? Beat one. Tahu enggak? Ayo. Oh, enggak tahu. Oke. Kak, mana contohin ya. Beat one. Beat one. Coba dihidupin mic-nya. Beat one. Kok hanya sekali, kok tangan sekali, kok hanya lagi sekali. Beat. Kok nggak ada suaranya? Mana ya? Udah dihidupin belum? Coba ya. Kalau saya nggak pakai mic nggak kedengaran. Halo. Beat one. One. Bunyinya gitu. Beat one. Itu beat one. Pasti gampang kan beat one. Sekarang beat two. Beat two lebih banyak. Beat two. Beat one apa? Gimana beat one? Beat one. Beat two. Beat two. Oke, sekarang beat one sama beat two ya. Beat one. Nah, ya sip. Udah kedengaran ya suaranya ya. Ini kalau suaranya dihidupin semua, ramai seru nih kayaknya nih. Coba dihidupin semua ya mic-nya ya. Beat one. Beat one. Beat two. Ya. Ini beat three nih udah banyak nih. Itu bukan paha. Itu kita tangan ya. Itu kita nepuk paha, itu kita nepuk tangan. Ya, dengerin ya, beat 3 ya. Beat 3. Paham nggak? Coba ya, beat one ya. Beat one, beat two, beat three, paham nggak? Coba ya. Beat one, beat two, beat three. Nah, ini namanya kita berlatih thinking skill. Kita berlatih bagaimana caranya kita menyerap informasi dengan cepat. Masih ingat nggak? Coba salah satu siapa yang mau untuk mencoba beat 1 sampai beat 3? Ada? Ada? Pandu. Coba dicek dulu pandunya mana? Ya, bisa, Kak? Bisa? Oh, nggak bisa. Coba ya. Beat 1. Apa? Dinyalakan lagi. Ini siapa yang mau nyoba nih? Ayo. Mas Zidan. Mas Pandu yuk. Bisa ya? Mic-nya matiin dulu, Mas. Oh, nyalakan. Ya, udah itu udah nyala. Yuk, sudah ya. Beat 1. Udah? Beat 1. Beat 2. Udah? Coba beat 2. Oke. Beat 3 bisa nggak beat 3? Beat ketiga. Oh, nggak bisa. Beat ketiga itu coba tangannya ya, tangannya ke paha. Sambil dengerin saya ngomong ya.
duk, 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 tek, duk. Coba itu kameranya diarahin ke saya. Kameranya diarahin ke saya, biar saya bisa ngasih contoh. Iya. Ini ya kak ya, full sampai paha ya kak ya. Coba dilihatin full sampai paha. Ya. Kak nanti bilang beat, Kak Yuda nanti bilang beat 1, beat 2 sama beat 3 ya. Beat 1. Beat 1. Beat 2. Beat 2. Apa? Oke, berarti ini ada yang beat 3 adalah nepuknya ada yang 3 kali di nepuk paha. 1, 2, 3. 1, 2, tepuk. 1, 2, 3. Tepuk tangan. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Ya. Beat 2. Beat 2. Beat 3. Oke. Baik. Yuk kita coba praktik bersama-sama, coba dulu. Ya, bersama Kak Manarnya, dicoba bersama-sama kalian di rumah. Sekalian mencoba konsentrasi yang tinggi, gerakannya kompak ya. Yuk. Beat 1. Duk, duk, tak, duk. Beat 2. Duk, duk, tak, duk. Beat 3. Duk, duk, tak, duk, 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 tak, duk, duk, tak, duk. Nah, itu nanti ada 10 variasi tepuk, di mana masih banyak lagi yang bisa digali teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau belajar lagi, cuman kita sampai 3 dulu ya karena waktunya enggak banyak. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di pandemi sendiri kita bisa mengamalkan sikap dan tanggung jawab adik-adik. Contohnya adalah mematikan lampu setelah dijalankan. Itu adalah sikap tanggung jawab kita kepada orang tua kita. Masa kita mau beres-beres listrik sih? Gak kan? Ya, kita dijalankan cuci piring setelah makan. Itu tanggung jawab kita. Itu kan yang pakai kita. Kalau kita nggak mau nah, itu salah satu belajar bagaimana caranya kita bertanggung jawab, bagaimana kita belajar mandiri. Karena ketika kemah itu kita juga praktikkan belajar sendiri, kita masak sendiri, kita cuci sendiri. Ya, itu salah satu hal yang akan membuat kita bisa bertanggung jawab pada diri kita sendiri dan juga bertanggung jawab pada teman-teman yang lain, bertanggung jawab pada keluarga. Kemudian kita juga bisa merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Jadi enggak cuma habis bangun tidur apa namanya selimutnya kayak apa namanya keramik yang enggak jadi, enggak kayak gitu. Jadi kita ya berusaha untuk merapikan tempat tidur kita sendiri. Ya walaupun itu simple, tapi itu sangat membantu orang tua. Pastinya orang tua akan bangga kepada anaknya semuanya. Kita juga bisa mengamalkan tentang kepedulian lingkungan dan juga sesama. Contohnya adalah kita membersihkan lingkungan rumah kita. Ini kok ada rumput-rumput yang udah panjang ya? Aku potong aku cabutin terus aku masukin ke dalam tong sampah. Itu salah satu kita mengamalkan kepedulian kita terhadap dan sesama. Terus kita juga harus mengerti nih baik buruk sebuah tindakan. Wah, misalnya nih kita melempar mangga milik orang lain, itu jangan dilakukan. Ya itu kepedulian lingkungan tetangga kita,
dan bersama. Atau kita juga bisa membantu tetangga yang sedang isoman. Wah, kesian nih tetangganya nggak bisa isoman, kita nggak bisa keluar rumah, nggak bisa isoman, jadi salah kan Kak? Nggak bisa keluar rumah nih. Mencoba ngasih susu atau ngasih buah-buahan, itu juga bisa kepedulian kita terhadap lingkungan dan ke tetangga kita, ke sesama kita. Atau kita juga bisa menerapkan yang namanya infak subuh, teman-teman. Infak subuh ini luar biasa karena ketika kita infak ketika subuh, malaikat itu memberikan kita doa-doa yang tiada hentinya, teman-teman. Misalnya nih kita infak subuh, terus setiap hari Jumat uang yang kita infakkan setiap subuh itu kita masukkan ke dalam kotak amal masjid. Wah, itu luar biasa sekali itu pahalanya. Malaikat itu udah memberikan doa-doa kita, doa sepanjang hari kepada kita, dan ada apalagi uang itu nanti bisa bermanfaat bagi lingkungan. Itu lebih luar biasa lagi pahalanya. Nah, juga kita selain itu jangan lupa, selain mengembangkan skill, kita juga harus meningkatkan iman dan takwa. Contohnya adalah sholat berjamaah, baik di rumah maupun di masjid. Boleh, kan kita sekarang udah boleh keluar ya Kak ya, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya bisa lebih ke masjid, bisa jamaah ke masjid. Gak cuman kita cuman nyanyi-nyanyi doang, cuman belajar masak terus. Enggak, kita juga harus meningkatkan iman dan takwa kita selama kita berada di rumah. Jadi gak cuman monoton belajar, masak, nyanyi, lukis, gambar, dan lain-lain. Gak cuman itu, tapi juga harus sholat berjamaah, infak, sedekah, dan lain-lain juga harus dilakukan. Kemudian kita juga harus bisa nih membantu orang tua yang kerepotan, kayak tadi misalnya mencuci piring sendiri, kemudian melipat baju sendiri, melipat selimut sendiri. Itu salah satu hal yang bisa membantu orang tua. Nah, nih kira-kira nih kalau dipikir-pikir ya adik-adik di sana selama pandemi ini sudah mendapatkan skill apa aja? Ayo, kira-kira ya sudah mendapatkan skill apa aja? Coba salah satu, coba sebutkan, kalau 5 mungkin kebanyakan, 3 aja. Siapa yang di rumah selama pandemi ini sudah mendapatkan kemampuan baru? Ayo, salah satu ngomong, coba. Siapa? Siapa? Iya. Anjani coba. Coba. Anjani. Kira-kira nih di rumah kita selama pandemi ini udah dapat skill apa aja? Apakah cuman kita di rumah cuman nonton TV atau cuman bermain game, atau kita dapat sesuatu yang lain? Karena kalau kita cuman di rumah nonton TV atau game, itu kita adalah orang-orang yang merugi Kak. Karena hari ini sama dengan hari kemarin. Nah, coba Ngaji jam belajar. 3 aja, 3 hari di selama pandemi ini udah dapat skill apa? Apakah dapat skill nyapu, skill berkebun, atau skill menabung dan lain-lain? Oke, Anjani ini silakan disebutkan apa aja yang bisa dipraktekkan di rumah. Itu mic-nya masih mati. Mic-nya dinyalakan. Anjani, coba itu mic-nya dinyalakan dulu. Oh, nggak bisa. Oke. Ngaji belajar. Berani ngomong. Siapa yang berani ngomong? Yuk. Kadang doang, nggak bisa off. Tak ada. Siapa? Ini mic-nya masih mati. Mic-nya dinyalakan Anjani. Oke. Ayo. Nas, yuk. Di rumah udah dapat apa aja? Bermakan ya. Oh, baru makan. Oke. Yang lain, siapa yang berani ngomong? Ayo. Di rumah udah dapat skill apa aja? Bahasa.
bahasa pramukanya TKU ya percakapan umum. Kamu apa aja di rumah yuk menata ruangan, berkebun, ya kira-kira udah dapat apa aja yuk siapa yang mau berani ngomong nggak ada ya Saya Us. Sabrina ya? Sabrina. Baiknya dinyalakan. Sabrina. Ya, coba. Di rumah dapat apa aja? Sabrina nggak pernah di rumah? SD itu Apa? Yang keras, yang keras. Nah, Sabrina di rumah ngapain aja? Misalkan menabung, merapikan rumah, membersihkan, kemudian berkebun atau apa? Bantu ibu memasak mungkin? Bingung ya sih. Masih malu-malu ya. saya Us. Coba. Assalamualaikum. Oke. Aja. Malah off screen. Oke, Pak Latif. Pak Latif. Pak Latif sudah on ya. Bisa dijawab di rumah ngapain aja? Selama pandemi ini kalau di rumah ngapain aja? Coba minggir ya. Ayo coba apa? Oh masih bingung ya teman-teman ya. Jadi di pramuka itu ada namanya TKU. Saya Us. Saya Us. Saya. Nah, itu ada. Saya Us. Oh iya siapa yang ngomong? Saya. Iya coba. Ini ada hadiahnya nih Kak. Siapa tadi yang itu? Harus ya. Saya Us. Haidar. Oh, Zidan. Oke. Zidan. Memasak. Di rumah ngapain aja? Memasak. Belajar. Belajar. Masak apa nih? Masak air ya. Masak mie, masak telur. Masak telur biasanya. Oh, Ya Us. masak telur sendiri. Sama apa lagi? Masak endok. Endoknya nek loro tuh. Membantu membersihkan rumah? Selain memasak. Endoknya nek papat. Kowe loro, aku loro. Tapi kan di tempat tidur. Oke. Merapikan tempat tidur bagus. Dikasih TKU nih Kak kayak gini Kak. Bagus. Apa lagi? Saya Us. Ya berarti ya. Entar sembuh. Menabung. Lo kan dimatiin mikrofonnya. Bagian dinyalain. Kan dimatiin mikrofonnya. Ini nggak bisa dengar kita. Saya Ustad. Ini siapa lagi ya? Mau? Aduh. Oke, akhir ya. Benar tadi ya. Akil. Ya coba. Akil. Oke, sudah on ya, Akil ya. Nah, kalau di rumah ngapain aja? Mengaji sama belajar. Belajar. Selain mengaji, Bantu orang tua. oh luar biasa sekali. Bantu orang tuanya apa ini? Udah. Hah? Oh sudah. Oke. Terima kasih. Luar biasa. Kak Akil. Terima kasih. Jadi teman-teman itu di pramuka itu nggak cuma belajar itu ya teman-teman. Itu namanya PKU. Gede sekali. Yang biasanya kakek-kakek di Selempang itu ya. Ada apa aja Kak? Menabung, ada berkebun, menyerang tanaman, terus ada keamanan. Oh, banyak sekali yang bisa dilakukan untuk menambah skill kita ketika di rumah. Jadi teman-teman gak cuma belajar aja, coba kita gali kemampuan kita dengan
memberikan dengan mencoba hal-hal yang baru. Karena memberikan hal-hal yang baru itu bisa membuat kita mendapatkan pengalaman bahkan kemampuan yang baru juga tentunya. Nah, setelah ini next Kak, coba di next. Ya, setelah ini target kemampuan apa yang adik-adik inginkan selama pandemi ini? Coba ya ditulis atau coba diangan-angan di dalam kepala, tapi lebih baik ditulis ditempelkan di kamar. Nah, kira-kira nih apa target kemampuan yang ingin adik-adik kuasai? Nah, itu ada listnya tuh di situ tuh. Kemampuannya apa yang ingin, misalnya wah aku pokoknya selama minggu ini aku harus belajar memasak. Ya berarti nanti bilang ke ayah bunda, Bun, aku mau belajar memasak. Ya itu nanti coba, nanti pasti bunda bukannya aku sih masak-masak barang, enggak mungkin seperti itu. Nanti pasti bunda, ayo sini, kamu nanti coba mengiris berambang nanti sini coba ulek nih ulek. Nah itu salah satu yang akan memberikan kita pengalaman. Jadi di rumah nggak cuma kita main game aja, main game boleh asal tahu waktu ya, karena game itu bisa mengembangkan logika kita. Misalnya nih, oh ada jalan main mobil-mobilan, ada jalan segini kita harus belok di waktu segini. Itu salah satu yang bisa mengembangkan otak kita, tapi nggak boleh berlebihan ya. Ingat, nggak boleh berlebihan. Main game boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Tapi lebih bagus lagi ketika kita mau berinteraksi dengan orang lain, gak cuma main game, tapi memasak, membantu berkebun, bernyanyi, atau melatih baca puisi, melatih cara ngomong kita di depan umum. Itu juga penting sekali ya. Nah, sebenarnya materi kita udah sampai di situ aja. Jadi intinya kita selama pandemi ini kita ambil intisari dari pramuka. Kita bisa mengembangkan diri lewat TKU dan lain-lain. Kapan selesainya Ustadz? Seperti itu. Nah, gimana nih kakak-kakak, adik-adik semuanya gimana nih? Apa yang adik-adik targetin selama pandemi ini? Coba satu yuk ngomong yuk. Kira-kira dalam seminggu ini adik-adik semuanya pengen nargetin aku harus bisa apa? Yuk coba. Oke, Dinikta. Assalamualaikum, Dinikta. Oke, mic-nya dinyalakan. Mic-nya dinyalakan dulu. Udah ya. Oke, kira-kira punya target apa nih yang ingin dikuasai untuk selama libur di rumah nggak banyak aktivitas? Kira-kira pengen bisa ngapain? Pengen bisa masak, pengen bisa nge-vlog, pengen bisa apa? Pengen bisa masak. Hebat itu hebat. Nanti bilang ke bunda, Bun, aku pengen belajar masak dong, tolong diajari ya. Nah itu nanti bundanya pasti seneng. Ya. Oke. Terima kasih Kak. Coba tuh. Dinikta. Terima kasih. Kita apa nih? Oh, mau ngomong lagi nih. Kak, kok namanya Kak Opo? Kak siapa ini? Bu. Siapa? Oke, Ganes. Assalamualaikum. Ganes, assalamualaikum. Oke. Oke. Saya Ustadz. Iya. Di rumah bisa ngapain aja? Apa yang bisa dikuasai ini? Saya Ustadz.
Oh, ini ada Mas Jafar juga loh. Saya Ustaz. Iya. Mas Jafar. Mas Jafar. Ya, Pak. Iya, kira-kira pengen bisa menguasai apa nih dalam targetnya dalam waktu dekat, pengen bisa apa nih? Kalau di rumah pengennya bisa apa? Pengen bisa berkebun, pengen bisa memasak, pengen bisa apa ini? Bisa bantu orang tua aja, Pak. Oh, oke, luar biasa. Sip. Kalau skillnya mau ngapain? Bisa ngapain? Mau bisa? Nyapu bisa, Pak. Hah? Nyapu. Oh, nyapu, membersihkan rumah. Boleh. Oke. Boleh. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi kita harus selama pandemi ini kita harus punya target. Kira-kira kemampuan apa yang harus kita kuasai selama pandemi ini. Begitu, Kak? Iya, terima kasih. Semoga penjelasan dari Kak Manar juga bermanfaat buat adiknya. Di rumah tidak hanya bosan untuk menikmati hari-hari yang begitu-begitu, hanya tugas dan belajar, tetapi memang bisa menggunakan waktu yang ada di rumah untuk mengembangkan diri, kemampuannya, kreativitasnya, semua kegiatan yang dilakukan di rumah, semoga bisa memberikan perkembangan, ada potensi yang lebih lagi, seperti kreativitas, kemudian ada menyanyi, ada mungkin tadi puisi, kemudian ada public speaking, mungkin bisa jadi berkebun, dan lain sebagainya, dimanfaatkan untuk mengurangi kejenuhan gitu ya, sekaligus bakatnya berkembang. Iya, gitu ya. memang harus seperti itu Kak, kan karena di Pramuka sendiri kan seperti itu, selain kita mendapatkan materi, kita juga mendapatkan banyak aplikasi. Betul. Makanya di rumah nggak cuma kita belajar aja, tapi mencoba untuk mengembangkan diri. Betul. Iya. Baik. Oke, di penghujung acara ini berarti kita simpulkan bahwasanya anak-anak meskipun dalam suasana pandemi tidak boleh terpaku hanya dengan game dan televisi atau di rumah hanya bermalas-malasan, tetapi bisa bermanfaat karena anak-anak yang kelas di sini ini kelas 4, 5, 6 bisa berlatih mandiri, melakukan pekerjaan semuanya sendiri, tidak mudah tergantung pada orang lain, melaksanakan dengan disiplin, harus berlatih bertanggung jawab tadi yang disampaikan, juga peduli dengan lingkungan sekitarnya juga, semua rutinitas dilakukan dengan senang dan fun, dan gembira gitu, agar juga imunnya juga naik, moodnya naik, sehingga nanti badannya tetap sehat, apalagi di tengah masa-masa pandemi yang mungkin kita nggak tahu, kurang bersahabat sehingga kesehatan masih bisa terganggu, karena mungkin di luar-luar ada yang sudah terkena atau mungkin apa, sehingga kita di rumah wajib untuk jaga kesehatan, jaga diri untuk kebaikan bersama. Semoga webinar kali ini untuk anak-anakku semuanya, adik-adikku yang dirahmati Allah, bermanfaat juga untuk kalian semuanya, supaya bisa tetap fun di rumah, beraktivitas, semuanya dilakukan dengan cara yang kreatif, dan supaya apa, bakat kalian juga terasah, nggak cuma monoton menghadapi kesibukan yang biasa-biasa aja, tapi nikmatilah hari-harimu, kembangkan bakatmu, dan kalian harus menjadi pribadi yang mandiri dan peduli di tengah masa pandemi seperti ini. Oke, untuk waktunya atas penjelasan dan informasi dari Kak Manar kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang luar biasa disempatkan dari Semarang untuk menuju ke Cahaya Umat ini. Saya berterima kasih sekali, dan anak-anakku semuanya, tiba di penghujung acara, mungkin Kak Manar ingin menyampaikan closing statementnya apa? Silakan. Baiklah, jadi adik-adik semua di rumah, gak cuman kita belajar di rumah, selain kita belajar mengembangkan otak kiri, kita juga harus belajar mengembangkan otak kanan. Selain kita belajar teori, kita juga harus belajar aplikatifnya. Ya, jadi pengembangan diri itu penting dan perlu untuk masa depan kita semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Manar. Berarti memang harus mengembangkan diri ya. Jangan hanya untuk menjadi pribadi yang seperti itu, tidak ada perkembangan, berarti kita harus mencoba untuk mengembangkan semua potensi yang ada, gitu ya. Dengan otak yang kita miliki dari karunia Allah, harus dikembangkan
harus menjadi lebih baik dan lebih baik agar menjadi orang yang beruntung di kemudian hari gitu ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Manar dan waktunya webinar ini dari awal hingga akhir. Mungkin saya juga mungkin banyak kekurangan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Ali, bukan Ustadz Ali. Kalau pada saat hari ini kita panggilnya dengan Kak Ali Naf'an. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan untuk memimpin doa. Untuk anak-anak semuanya mohon tenang dan diaminkan dari rumah masing-masing gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, segala puji dan puja hanya milik Engkau. Engkau Maha Pemurah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, pada hari ini kami menyelenggarakan webinar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pramuka yang ke-60 tahun 2021. Perkenankan doa kami ya Allah. Jadikanlah acara ini acara yang senantiasa dalam perlindungan dengan penuh rahmat dan keberkahan. Jadikanlah usaha kami ini sebagai amal yang terpuji di sisi-Mu. Bimbinglah kami agar dapat melanjutkan perjuangan yang telah ditinggalkan para pejuang terdahulu kami. Ya Allah, kami menyadari betapa banyak tugas kami yang belum selesai. Terciptanya kondisi pramuka yang aman dan handal masih terus diupayakan. Karena itu ya Allah, berikanlah kami kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani. Berilah petunjuk, hidayah dan maghfirah-Mu agar kami dapat melaksanakan semua tugas tersebut dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, para pemimpin kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, angkatlah segala bala dan bencana, terutama COVID-19 yang telah melanda negeri ini. Ya Allah, ya Ghafur, maafkanlah segala kesalahan kami. Rahmati perjalanan hidup kami. Berikan kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Ali yang telah membacakan doanya dan kita tiba di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari adik-adik semuanya, anak-anak semuanya yang dirahmati Allah. Acara dari awal hingga akhir, dari pramuka hingga upacara yang begitu hikmat dan ditutup dengan webinar yang luar biasa. Semoga bermanfaat yang begitu hebat. Baru semuanya di rumah. Tetap enjoy selama di rumah dan terus berkarya menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang dan sekitarnya, ya. Dan dari segenap panitia yang bertugas pada hari ini untuk acara webinar, mohon maaf jika ada kesalahan atau mungkin kendala teknis yang mungkin tidak nyaman selama webinar ini berlangsung. Dan kami ucapkan banyak terima kasih menjadi amal soleh semuanya yang telah bergabung sehingga partisipasinya sangat mendukung acara ini berjalan dengan baik dan lancar dari depan hingga akhir. Mungkin bisa kami tutup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka.
Ya, anak-anak bisa live dari Zoom ya. Acara udah selesai.